Selamat malam Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Andre Benedict Simangunsong sebagai pembicara pertama. Kali ini saya akan membahas materi debat kita, yaitu pemberlakuan sistem keadilan hukum di Indonesia masih sangat rendah. Sistem keadilan hukum di Indonesia masih sangatlah rendah. Hal ini dapat dibuktikan atau dilihat dari tidak terlaksananya Pancasila Sila kelima, yaitu keadilan sosial adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu sangat tidak sesuai dengan apa yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Misalnya, seorang nenek yang divonis hukuman penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan mendapatkan denda sebesar Rp500.000 hanya karena mencuri kayu. Adapun seorang kakek yang dipidana selama 2 tahun penjara dan mendapatkan denda sebesar Rp2 miliar hanya karena menebang pohon mangrove sebagai bahan bakar memasaknya di rumah. Sedangkan menteri yang mengkorupsi bantuan sosial COVID-19 sebesar kurang lebih 32,4 miliar hanya divonis 12 tahun saja. Sungguh tidak adil, bukan? Kira-kira mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena hukum itu eksklusif, di mana hanya yang berduitlah yang dapat mengaksesnya secara maksimal. Dan mungkin saja orang berduit tersebut telah membuat perjanjian yang berhubungan dengan uang pada aparat hukum. Inilah faktor yang membuat kaum proletar cenderung memasrahkannya pada hakim atau aparat hukum. Ini opini saya, mengapa hukum Indonesia itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya setuju dengan musik kita kali ini. Mengapa saya setuju dengan musik kita? Karena kondisi bangsa Indonesia saat ini tidak sesuai dengan bab 10A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak asasi manusia pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Menurut wikipedia.com, keadilan merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik orang maupun benda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum berarti peraturan atau adat secara resmi yang dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah berarti tidak tinggi, hina, dan nista. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea kedua menyatakan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan karena kondisi bangsa Indonesia ini tidak sesuai dengan pernyataan tadi, mosi ini penting untuk diperdebatkan. Menurut saya, ada pun beberapa cara untuk mengatasi keadilan hukum di Indonesia yang masih sangat rendah. Di antaranya, 1. Seharusnya aparat hukum lebih tegas dalam menjalankan tugas dan menolak suap dari orang-orang. Yang kedua, mengikut sertakan aparat hukum yang disuap ke dalam penjara apabila aparat hukum tersebut terbukti telah disuap. Yang ketiga, penegak hukum perlu menegakkan hukum dengan memperhatikan keadilan tanpa melandasinya dengan suatu hukum dan sebagainya. Karena melihat dari latar belakang tadi, cara ini merupakan solusi yang paling tepat. Kesimpulannya, karena keadilan hukum yang rendah ini sangat merugikan masyarakat golongan ke bawah dan menguntungkan masyarakat golongan menengah ke atas, saya setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu pemberlakuan sistem keadilan hukum di Indonesia masih sangat rendah. Penjara bukan untuk orang bersalah dibuktikan kesalahan. Kata Bapak, penjara untuk orang-orang berkuasa membuktikan kekuasaan. Sekian dari saya, terima kasih.